Saya Saryayu dengan NIM 4322001018 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan cara menguji validasi dan reliabilitas data primer melalui aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas besar 1. Statistik bisnis dan praktikum. Sebelum menguji validitas dan reliabilitas, kita harus menyiapkan data primer yang sudah kita buat melalui questionnaire responden. Di sini sudah terlihat data primer saya dengan berjudul pengaruh pengetahuan dan pemahaman dan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS, dapat dilihat di bawah sini. Terdapat data view dan variable view. Dan yang awal kita buka adalah variable view. Di kolom name kita isi dengan x1.1, x1.2, x1.3, x1.4, dan total x1. Begitu pula dengan x2.1, x2.3, x2.4, total x2, lalu x3.1, x3.2, x3.3, x3.4, x3.3, dan Y, Y2, Y3, Y4, dan total Y. Jika sudah diisi, kita lihat kolom desimal. Desimal ini ditulis 2 angka di belakang koma. Lalu karena kita tidak ada angka di belakang koma dan angka hanya 1, jadi kita ubah menjadi 0. Lalu di bagian tabel total X1 saya isi dengan pengetahuan, total X2 pemahaman, X3 kesadaran wajib pajak, dan Y untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Setelah itu, untuk measure ini kita akan ubah semua menjadi ordinal. Setelah semua ini diubah, yang lain tidak perlu diubah lagi. Lalu kita kembali ke data view. Kemudian di data view dapat kita lihat sudah sampai total Y sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Lalu kita pindahkan data yang ada di Excel ke aplikasi SPSS. Selanjutnya kita akan mulai uji validitas. Dengan klik Analyze, lalu Calculate, dan
ke brief late. Lalu untuk yang uji validitas, kita akan memasukkan x1.1 sampai dengan x1.1 ke variabel, pindahkan, lalu klik OK. Dan keluar tampilan seperti ini, lalu kembali dalam lakukan hal yang sama pada variabel berikut sampai dengan selesai. Selanjutnya kita akan uji reliabilitas. Kita kembali ke awal dan klik. Selanjutnya kita akan uji reliabilitas. Kita kembali ke awal dan klik analyze, kemudian scale, lalu ke reliability analysis, dan di sini kita hanya pindahkan x1.1 sampai dengan x1.4. Dan untuk total dari X1, X2, X3, dan X4 tidak perlu dimasukkan. Setelah dipindahkan, jangan lupa klik statis, kemudian klik bagian scale if item delete, lalu continue, dan klik OK. Kemudian keluar tampilan ini. Kemudian tampilan ini kita lakukan hal yang sama untuk X3 dan yang terakhir untuk Y. Maka ini adalah uji reliabilitasnya. Untuk melihat data kita valid atau tidak, ada dua cara. Sebelum kedua cara tersebut, kita pastikan apakah data yang kita input ini sesuai dengan melihat jumlah responden yang harus dipastikan dengan input SPSS. Di sini saya ambil contoh X1 dan ini akan mengikuti untuk X2, X3, dan Y. Jadi dapat kita nilai N
Di sini adalah 21, berarti tandanya 21 responden sama juga dengan X1.2, 21 responden dan seterusnya. Setelah itu ini data yang sudah valid, lalu kita lihat dengan SIG2 Tailed, apakah hasilnya kurang dari 0,5. Jika angkanya kurang dari 0,5 maka dapat dikatakan tidak valid. Lalu kita lihat expression atau correlation, kita bisa membandingkan dengan R table. Jadi di sini ada R hitungan, jadi harus kita bandingkan dengan R table, dan cara menghitung R table adalah jumlah N dikurang 2, jadi 21 dikurang 2 jadi 19. Kita lihat 19, jadi angka ini harus lebih besar dibandingkan angka R hitung. Di sini angkanya lebih besar dari R table tadi. Selanjutnya yang terakhir dari Y, di sini angkanya juga lebih besar. Lebih besar dari R table. Di sini angkanya lebih besar dari R table tadi. Selanjutnya yang terakhir dari di sini angkanya juga lebih besar dari R table. Selanjutnya kita akan lihat uji reliabilitas. Kita ambil dari contoh X1. Di sini reliabilitas dari X1, hal yang pertama kita lakukan adalah apakah benar jumlah responden 21 dan end of item ada 4 pertanyaan. Lalu kita lihat Cronbach alpha-nya, kemudian data dikatakan real table adalah sebesar 0,7, jadi kalau di bawah 0,7 itu tidak konsisten. Setelah ini kita akan save CRLSIC.